Kemudian Allah memberikan izin kepada iblis untuk menguji kesabaran Nabi Ayub. Demikian mereka membinasakan hewan peliharaan Nabi Ayub. Lumbung-lumbung gandum dan hartanya musnah terbakar. Mereka mendatangi putra-putra Nabi Ayub di gedungnya besar dan megah. Mereka goyangkan tiang-tiang tinggi sehingga gedung itu roboh dan anak-anak Nabi Ayub semuanya meninggal dunia. Namun beliau tetap berbaik sangka dan bersikukuh. Ya Allah, semua yang kumiliki selama ini adalah pinjaman darimu saja. Kini sudah saatnya Engkau mengambilnya. Kekurangan harta benda menderita sakit yang berkepanjangan, bahkan kehilangan nyawa anak-anak beliau. Namun itu tidak dapat meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayub. Justru beliau semakin menambah cinta dan ketaatannya kepada Allah. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, dan sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak, beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya, laki dermawan, harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah yang dimilikinya, perhiasan emas dan perak dan hasil bumi yang dihasilkannya, tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya, laki dermawan. Nabi Ayub dari negeri tempatnya berpijak, beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya, laki dermawan, harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah yang dimilikinya, perhiasan emas dan perak dan hasil bumi yang dihasilkannya, tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru beliau dan keluarga, istri, anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim dan janda-janda yang tua yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempatnya yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub. Pulang dengan tangan hampa, tidak heran apabila seluruh orang memuji atas kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari golongan manusia, bahkan para malaikat pun turut memuji amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan dan iman Nabi Ayub. Iblis berusaha merayu Nabi Ayub agar meninggalkan perintah Allah, namun hal itu tidak berhasil. Iblis menemui Allah dan berkata, Tuhan, Ayub itu sungguh tidak ikhlas sujud kepada bunda yang menimpa kekayaan dan anak sebagai pewaris. Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub memang seorang yang beriman, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Semua anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah semuanya meninggal. Nah, kemudian iblis berusaha iblis memusnahkan harta benda Nabi Ayub. Iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah semuanya meninggal. Kemudian iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Jadi berguna kalau beribadah karena Allah yang Maha Kuasa pun tidak mau menyelamatkanmu.
Kemudian, hehe, rencanaku berhasil, berhasil. Lalu kenapa kamu tidak meninggalkannya saja? Nabi Ayub menahan rasa sakit selama bertahun-tahun, namun segala rasa sakit tidak menghalangi ibadah Nabi Ayub. Nabi Ayub menahan rasa sakitnya selama bertahun-tahun, namun segala rasa sakit tidak menghalangi ibadah Nabi Ayub. Penyakit Nabi Ayub semakin lama semakin parah. Sekalipun demikian, ia tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah. Iblis selalu menghasut Nyonya Rahma. Iblis membisikkan sesuatu kebencian ke dalam istri Nabi Ayub. Iblis membisikkan Iblis membisikkan kebencian ke dalam hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub pun menjadi sedih. Ia bersumpah apabila ia sembuh kelak, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi yang lemah, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Allah, hentakkanlah kakimu ke tanah sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Dan kami